Tes tes tes. Oke. Di sini untuk video kali ini saya akan menjelaskan konsep dari, pencarian data dengan menggunakan algoritma binary search dan sequential search. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, nama saya Yaman M. Nur, mahasiswa Universitas Terbuka. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas praktikum ketiga untuk, mata kuliah struktur data. Oke, yang pertama, di sini saya sudah membuat code-nya untuk algoritma dari sequential search atau pencarian data berdasarkan sekuensial atau iterasi dari banyaknya jumlah elemen dari array. Di sini saya sudah membuat flowchart dan alur cara cara pencarian data dari algoritma tersebut. Pertama di sini ada array yang memiliki panjang elemen yaitu 5 dari indeks 0 sampai indeks 4 dengan data acak yaitu dari angka 12, 34, 45, 56, dan 78. Di sini sistem ingin mencari target elemen dari sebuah array yaitu 45. Nah, jika menggunakan algoritma dari sequential search, di sini sudah ditampilkan flowchart-nya. Yaitu pertama kita harus mencari data tersebut satu persatu dan mencocokkan elemen yang ada di array dengan target data tersebut. Di sini pertama, secara flowchart kita harus menginisialisasi atau mendefinisikan variabel dari indeks yaitu 0. Karena untuk pencarian data dari sequential search itu menggunakan konsep dari for loop. Lalu kita bandingkan apakah indeks yang sudah dibuat itu lebih kecil dari panjang elemen dari satu array tersebut. Jika iya, maka bandingkan data array dengan indeks atau array di indeks ke 0 yaitu 12 apakah sama dengan target yang ingin dicari yaitu 45. Karena 12 dan 45 itu angkanya tidak sama atau bertolak belakang, maka alurnya eh, akan melaju ke konsep penambahan atau proses penambahan indeks dengan ditambahkan 1. Lalu balik lagi ke pengkondisian atau pencocokan data. Karena di sini indeksnya adalah 1, sudah 1, maka kita cocokkan lagi. Array dengan indeks ke-1 yaitu 34 apakah sama dengan target yang dicari yaitu 45. Karena ternyata tidak sama, maka seterusnya kita bandingkan array 0 sampai array indeks ke-4. Karena di sini ternyata 45 adalah sama dengan array indeks kedua yaitu 45, maka program harus langsung mengembalikan nilai dengan array indeks ke-2 atau array dengan indeks yang cocok dengan target yang dicari. Untuk lebih jelasnya tahap per tahap bagaimana dari sequential search itu bekerja, di sini saya sudah membuat diagram lebih lanjut dengan table array yang vertikal. Di sini sudah terdefinisikan array dengan panjang 4 elemen, 5 elemen maksud saya, 12, 34, sampai 78. Di sini untuk lebih jelasnya, kita mencari atau mencocokkan data 45 dari atas sampai ke bawah. 12 apakah cocok dengan 45? Ternyata tidak. 34 pun juga sama, tidak cocok dengan target 45. Dan array kedua 45 ternyata sama, cocok dengan target yang sedang dicari pada pada array tersebut, yaitu indeks kedua. Mungkin kita langsung saja langsung menuju implementasinya pada sebuah code Java. Di sini saya sudah membuat kelas dengan nama sequential search dengan memiliki fungsi statik yaitu sequential search namanya, dan memiliki parameter array dengan tipe data integer dan
parameter target dengan tipe data integer. Pertama kita harus menginisiasi dulu data yang ingin dicari atau data yang ada, yaitu 12, 34, 45, 56, dan 78. Ini panjang elemennya adalah 5. Lalu kita definisikan juga variabel dengan tipe data integer dengan nama target, yaitu data yang ingin dicari, yaitu 45. Setelahnya data-data ini kita masukkan ke fungsi sequential search untuk proses pencarian data. Karena sequential search itu adalah mencari data satu persatu dari atas atau dari elemen awal sampai elemen akhir dari sebuah array, maka dalam kode Java kali ini kita menggunakan atau saya menggunakan fungsi for loop. Seperti biasa dalam kode for loop itu harus didefinisikan dulu atau didefinisikan terlebih dahulu variabel i dengan indeks atau value-nya 0. Lalu pengkondisian apakah indeks tersebut lebih kecil dari panjang elemen dari array tersebut. Dan setiap tahapnya itu harus ada penambahan dari indeks yang sudah didefinisikan. Jadi ditambah 1. Di sini di dalam proses dari for loop, kita membandingkan array dengan indeks ke 0 atau tahap dari for loop itu dibandingkan dengan target. Apakah array dengan indeks 0 sama dengan 45, array indeks 1 sama dengan 45, dan seterusnya. Jika sama, di sini akan langsung mengeluarkan indeks yang ada. Jika tidak, yaitu minus 1. Kenapa harus mengeluarkan value atau mengembalikan nilai minus 1 jika data tersebut tidak ditemukan dalam array? Karena konsep array itu adalah indeksnya dari 0 sampai tak terhingga atau dari panjangnya elemen tersebut, elemen array. Karena min 1 itu artinya tidak termasuk dalam 0 hingga panjang elemen. Ini maka minus 1 itu relevan dengan arti bahwa data yang sedang dicari itu tidak ada. Oke, mari kita jalankan kode yang sudah dibuat saya ini. Di sini sudah ada log atau history dalam pencarian atau proses sequential search. Pertama itu membandingkan angka 45 dengan 12. Lalu kedua membandingkan 45 dengan 34. Sesuai konsep dari sequential search itu membandingkan data target dengan elemen awal hingga akhir. Dan ternyata angka 45 itu ada di indeks ketiga. Maka hasil dari program tersebut adalah data 45 ditemukan pada indeks kedua. Oke, selanjutnya ada konsep dari algoritma binary search. Jika pada sequential search data itu bisa acak atau tidak perlu diurutkan, maka pada binary search data pada array itu wajib untuk diurutkan. Bisa menggunakan counting sort atau mungkin menggunakan algoritma pengurutan data yang lain. Tapi yang penting atau intinya data yang ingin dicari itu harus terurut. Di sini saya sudah membuat diagram bagaimana dari konsep algoritma binary search itu bekerja. Pertama, kita definisikan terlebih dahulu variabel atau data array yang ingin dicari dan tentukan nilai bawahnya, batas bawahnya dan batas atasnya atau nilai paling tinggi, yaitu indeksnya. Di sini ternyata nilai awal atau batas awalnya itu 0 dan panjang elemennya itu adalah 5 atau indeks terakhir dari array tersebut adalah 4. Setelah itu di sini ada flowchart bagaimana konsep binary search bekerja. Kita bandingkan nilai batas bawah dan batas akhir. Jika ternyata batas bawah lebih kecil daripada batas atas atau low lebih kecil daripada high,
maka kita harus menginit dulu variabel mid atau median, istilahnya seperti konsep dari matematika itu median. Lalu kita bagi dua median tersebut atau mid, nilai tengahnya, dengan cara nilai bawah ditambah nilai atas dibagi dua. Lalu kita bandingkan langsung, jika ternyata nilai midnya sudah ditemukan, kita bandingkan langsung array dengan indeks mid itu apakah sama dengan target yang dicari. Jika ternyata sama, kita langsung return indeksnya atau return nilai dari array tersebut dari indeks mid. Jika tidak, kita bandingkan lagi apakah nilai yang sudah dicari lebih kecil daripada target 45. Jika tidak, maka kita harus mencari data ke kiri. Dan jika ternyata lebih kecil, maka kita harus mencari datanya ke sebelah kanan. Misal di sini 45 ada di tengah-tengah, maka program akan otomatis langsung menghasilkan indeks kedua atau nilainya langsung yaitu 45. Jika yang dicari adalah 56, di sini kita bagi dua dulu datanya. Nilai tengahnya itu 45 dan nilai tengahnya itu sebentar 56. Nilai tengahnya itu adalah 33. Maka proses dari proses ini tidak masuk ke bagian ya, tapi masuk ke bagian tidak. Apakah 33 lebih kecil daripada 45? Karena 35 itu 33 itu lebih kecil daripada 45, maka proses yang harus dilakukan adalah menambahkan nilai tengah dengan 1. Menambahkan nilai batas bawah dengan 1. Artinya karena nilai low itu adalah 0, karena nilai bawah itu adalah 0, kita ubah posisinya menjadi sebelah kanan dengan cara nilai tengah ditambah nilai 1. Yang tadinya nilai bawah atau low itu 0, maka sekarang adalah nilai tengah yaitu 3 ditambah 1 yaitu 4. Sekarang nilai tengah ada di indeks ke-3. Dan seterusnya hingga data tengahnya itu cocok dengan target yang dicari. Untuk lebih jelasnya tahap per tahap, saya sudah membuat diagram bagaimana dari binary search itu bekerja. Di sini sudah ditentukan seperti sebelumnya, nilai high-nya itu 4 dan nilai low-nya itu 0. Dan target yang ingin dicari dari array tersebut adalah 45. Pertama, seperti biasa, kita harus mencari nilai tengahnya, yaitu nilai low ditambah nilai high lalu dibagi 2. 0 ditambah 4 dan dibagi 2 itu sama dengan 2. Artinya, nilai tengahnya itu ada di indeks kedua. Di sini sudah kita definisikan nilai tengah, nilai bawah, dan nilai atas. Low-nya 0, mid-nya 2, dan high-nya itu 4. Karena ternyata nilai mid itu indeks kedua adalah 23 value-nya. Dan data yang dicari adalah 45. Maka data itu tidak cocok dengan yang kita cari yaitu 45. Karena tidak cocok dengan data yang dicari, targetnya yang 45. Maka kita bandingkan terlebih dahulu nilai 23 ini apakah lebih kecil daripada target 45. Jika ternyata lebih kecil, maka langkah selanjutnya adalah
menambahkan nilai low dengan nilai tengah. Di sini tahap kedua, nilai low itu adalah nilai mid ditambah 1. Karena tadi pada tahap pertama nilai middle-nya atau nilai tengahnya itu yaitu adalah 2, maka di sini prosesnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Artinya nilai low-nya adalah di indeks ketiga dan nilai tengahnya yaitu nilai tengah ditambah nilai atas atau low ditambah high, lalu dibagi 2. 3 ditambah 4 dan dibagi 2 itu sama dengan 3,5. Karena indeks 3,5 itu tidak ada dalam konsep indeks array, maka kita harus membulatkan angka 3,5 itu menjadi 3. Konsepnya seperti apa? Jika pembulatannya 3,5, maka ambil nilai di bawahnya. Jika lebih dari 0,5, ambil nilai paling atasnya. Misal 3,6, maka indeks yang diambil adalah 4. Karena di sini nilai tengahnya adalah indeks ketiga, maka kita ambil terlebih dahulu value dari indeks ketiga, yaitu nilai indeks yang sudah ditemukan dari hasil mencari data tengah, yaitu 3. Maka kita harus membandingkan array dengan indeks ketiga atau array dengan indeks mid ini dengan target data yang dicari. Karena ternyata target yang dicari itu adalah 45 dan value dari array indeks ketiga adalah 45, maka prosesnya telah selesai. Maka prosesnya sudah berhasil menemukan target data 45 di indeks ketiga. Oke, sampai sini kita akan langsung implementasikan, atau di sini saya sudah mengimplementasikan dari algoritma binary search. Seperti biasa, kita definisikan terlebih dahulu data array-nya, lalu target data yang ingin dicari, juga membuat fungsi untuk proses dari binary search dengan parameter array dengan tipe data integer dan parameter target dengan tipe data integer juga. Lalu pertama harus definisikan terlebih dahulu nilai low-nya atau nilai paling bawahnya dan nilai atas atau dengan nama variable height. Dodanya itu menggunakan tipe data integer. Kenapa di sini dikurang 1? Karena fungsi dari .length ini akan memunculkan panjang dari nilai array, bukan indeksnya. Misalkan karena di sini jumlah data adalah 5, maka panjangnya adalah 5 dikurang 1, yaitu 4. 4 artinya indeks terakhir pada elemen array data. Lalu kode selanjutnya adalah while. Di sini saya menggunakan fungsi dari perulangan pada Java, yaitu while. Sesuai pada flowchart, pertama di pengkondisian kita harus membandingkan nilai low apakah lebih kecil daripada nilai high. Jika iya, maka program akan terus berlanjut hingga menemukan data yang dicari. Dan sesuai flowchart juga atau sesuai proses dari konsep binary search, yang pertama dilakukan adalah harus mencari nilai tengah pada data array tersebut. Yang pertama, apakah data tengah itu sama dengan target yang dicari? Jika ternyata sama, akan langsung memunculkan indeksnya. Jika ternyata tidak, kita bandingkan terlebih dahulu value dari array indeks ke mid atau nilai tengah. Apakah lebih kecil daripada target yang dicari? Jika iya, maka kita melakukan proses pencarian data ke bagian kanan
suatu array tersebut, yaitu dari nilai tengahnya. Jika ternyata tidak, maka kita harus melakukan pencarian kepada sisi kiri dari array yang sudah yang sudah didefinisikan. Nah, bagaimana menentukan dari mana kita harus mencari bagian sisi kiri dan sisi kanan itu terdapat pada nilai tengahnya dan seterusnya. Dan sesuai aturan, jika indeks tidak ditemukan, maka akan eh, mengembalikan nilai -1. Jika kita jalankan dari program ini, maka akan menghasilkan data 45 yang ditemukan pada indeks kedua. Di sini tahap pertamanya, nilai low itu adalah 0, nilai high-nya adalah 4, dan mid-nya adalah 2. Karena langsung datanya langsung didapat pada nilai tengah indeks kedua, maka program akan langsung menampilkan data 45 yang ditemukan pada indeks kedua. Karena pada implementasinya kita selalu menggunakan data yang bertipe data integer, mungkin akan menimbulkan pertanyaan, apakah bisa kita menggunakan algoritma binary search untuk data array dengan tipe data string. Dan ternyata bisa. Konsepnya sama saja seperti yang pertama, yaitu data itu harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini sudah tersedia program untuk mencari data dengan tipe data string dan menggunakan algoritma binary search. Jika integer itu gampang atau mudah untuk mengurutkan datanya karena berbentuk angka, maka string juga sama konsepnya. Dalam abjad itu kita mungkin tahu bahwa abjad itu berurut dari A, B, C hingga Z. Di sini kita konversi dahulu atau tentukan dahulu nilai A itu indeksnya berapa? 0, karena A itu adalah abjad paling awal pada alfabet, hingga Z. Di sini data sudah terurut sesuai urutan alfabet, yaitu apple, banana, cherry, mango, dan orange. Karena apple itu huruf pertamanya adalah A, maka disimpan pada indeks pertama. Banana juga adalah abjad kedua dari alfabet dan seterusnya, C, M hingga orange. Setelah itu fungsinya bagaimana? Fungsinya sama saja, kita membandingkan nilai bawah dan nilai akhir dan mencari nilai tengah, lalu mengkomparasi atau membandingkan target dari data yang dicari, yaitu adalah mangga, dengan nilai tengahnya. Apakah sama dan seterusnya. Jika kita jalankan program tersebut, maka akan menghasilkan data mangga yang ditemukan pada indeks ketiga. Sama seperti sebelumnya. Di sini ada 2 tahap. Dan untuk sequential search, apakah ada algoritma yang lebih efisien daripada ini? Tentunya ada. Di sini sudah saya buatkan diagram untuk konsep dari pencarian data menggunakan hashing atau hash table. Pertama, data array itu harus kita ubah dulu menjadi hash yang memiliki value dan key, kunci atau nilai. Program akan lebih efisien untuk mencari data karena kita hanya membandingkan saja, hanya langsung membandingkan saja nilai target data yang dicari dengan key yang ada. Di sini karena 45 adalah sama dengan key
indeks kedua atau Q45, maka akan langsung dapat memunculkan value 45. Tidak seperti binary search atau mungkin sequential search yang harus kita temukan datanya satu persatu dari elemen awal hingga akhir, dan binary search yang harus membagi datanya dari nilai tengah yang ditemukan, dan datanya pun harus kita urutkan. Konsep dari hash map atau hash table itu hanya membandingkan nilai target dengan nilai key yang ada. Kesimpulannya, eh, kesimpulannya adalah sequential search itu cocok digunakan untuk data yang tidak terurut, dan untuk ukuran datanya itu ya kecil, tidak terlalu banyak. Karena di sini datanya hanya berjumlah 5 atau panjang elemennya adalah 5, maka waktu yang dibutuhkan pun akan lebih cepat. Beda lagi jikalau data yang digunakan lebih dari 1 juta atau mungkin 100.000, maka data yang dicari akan lebih lama. Proses pencarian data mungkin akan lebih lama. Dan keuntungannya, data yang tersedia tidak usah kita urutkan terlebih dahulu, dan mungkin akan menghemat waktu jika datanya lebih kecil. Kedua, binary search lebih efisien untuk data yang jumlahnya sangat banyak atau data yang besar. Tapi kelemahannya yaitu data yang tersedia harus kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya sediakan perbandingannya seperti apa. Dari segi kecepatan mungkin akan lebih lambat untuk sequential search, karena jika diterapkan pada data yang lebih besar, itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Sedangkan binary search itu lebih optimal karena menggunakan konsep logaritma atau pembagian data. Dan kedua, untuk sequential search, datanya harus tidak perlu diurutkan, sedangkan binary search itu harus diurutkan. Untuk algoritmanya pun, untuk sequential search itu kita harus memeriksa data satu persatu dari indeks ke awal hingga ke akhir. Sedangkan binary search hanya membagi dua bagian dari array tersebut dan mencari nilai tengah, nilai bawah, dan nilai akhir. Jumlah iterasi. Untuk jumlah iterasi, sequential search akan melakukan iterasi sebanyak elemen yang ada. Sedangkan binary search konsepnya menggunakan logaritma. Di sini saya sudah ada contohnya. Karena elemen yang dicari adalah 5. Di awal gitu kita mencari data dengan jumlah 5 array, 5 elemen. Maka di sini logaritma 2 dan 5 itu berapa? 5 ini ada di antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Artinya, untuk mencari data dengan panjang elemen array 5, itu ada iterasi 2 hingga 3. Jadi ada kemungkinan iterasi yang dilakukan adalah 2 hingga 3 cara. Lalu kelebihannya, untuk sequential search itu sangat gampang untuk diimplementasikan. Sedangkan binary search cepat untuk data yang besar atau efisien. Dan kekurangannya seperti yang sudah dijelaskan, lambat pada data yang lebih besar untuk sequential search, dan untuk binary search kekurangannya itu harus mengurutkan data terlebih dahulu yang akan mungkin memakan waktu yang lebih lama lagi. Dan sekian dari saya, terima kasih.